Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebagai pemenuhan tugas kuliah filsafat ilmu oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Adib MA, kami dari kelompok 2B Program Studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga akan membahas bagaimana penerapan aksiologi sebagai cabang ilmu filsafat dalam penanganan pengembangan vaksin COVID-19. Pada video ini, kami akan membahas 5 poin penting, yakni apa itu COVID-19, pengertian aksiologi, perkembangan COVID di Indonesia, COVID dipandang dari sisi ilmu pengetahuan, dan upaya penanggulangan COVID lewat pengembangan vaksin berdasarkan penerapan aksiologi filsafat ilmu. Perkenalkan, nama saya Joanita Inayantina Rahmawati, dan di sini saya akan menerangkan apa itu COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan pada manusia. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada Desember tahun 2019. COVID-19 menyebabkan gangguan pernafasan, infeksi paru-paru, dan yang paling parah hingga menyebabkan kematian. COVID-19 dapat menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui. Coronavirus dapat menyebar melalui droplet yang dikeluarkan oleh penderitanya melalui mata, hidung, dan mulut. Namun, para ahli juga menyatakan bahwa coronavirus dapat menyebar melalui udara. Coronavirus menyumbang kematian 31,4% penduduk di dunia. WHO telah menyatakan bahwa coronavirus menjadi salah satu pandemi global. Di Indonesia, coronavirus menyumbang 3,1% kematian penduduknya setelah ditemukannya kasus pertama pada Maret tahun 2020. Gangguan-gangguan yang terjadi dan dialami oleh penderita COVID-19 yang pertama adalah suhu tubuh yang mencapai lebih dari 38 derajat Celcius, sesak nafas, dan batuk kering. Gejala-gejala lainnya yang dialami oleh penderita COVID-19 adalah sakit kepala, diare, munculnya ruam merah pada kulit, dan hilangnya fungsi indera perasa dan indera penglihatan. Gejala-gejala tersebut dapat muncul setelah 2 hari hingga 2 minggu setelah orang tersebut terpapar virus COVID-19. Untuk para penderita COVID-19 yang tidak mengalami gejala-gejala tersebut, namun tiba-tiba mengalami kekurangan oksigen pada paru-parunya, disebut dengan happy hypoxia. Untuk mengetahui seseorang tersebut menderita COVID-19, kita dapat mengeceknya dengan melalui rapid test dan swab test. Aksiologi secara harfiah berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Hal ini secara harfiah aksiologi adalah teori tentang nilai, sedangkan menurut aksiologi menurut terminologi berasal dari aksia yang berarti nilai dan value, dan logos yang berarti pikiran, perkataan, dan ilmu. Aksiologi secara terminologi dapat disebutkan bahwa cabang filsafat yang membicarakan tentang orientasi nilai suatu kehidupan, bahwa aksiologi disebut juga teori nilai karena dapat menjadi syarat orientasi manusia dalam usaha menjawab suatu pertanyaan yang fundamental, yakni bagaimana harus hidup atau tidak. Teori nilai atau aksiologi ini kemudian melahirkan etika dan estetika. Menurut Richard Bandler, mengungkapkan bahwa suatu nilai adalah suatu pengalaman yang memberikan suatu pemuasan kebutuhan yang diakui atau yang menunjukkan pada pemuasan. Perkembangan COVID-19 di Indonesia.
Dilansir dari The Global Initiative on Sharing All Influenza Data by Johns Hopkins, CSSI, setidaknya ada 69 negara yang berjuang melawan ancaman virus corona. Di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo mengumumkan virus corona resmi memasuki wilayah Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Virus asal kota Wuhan ini menjangkiti 2 warga Indonesia di kota Depok, Jawa Barat. Kedua orang tersebut ialah sepasang ibu dan anak putrinya yang sempat berkontak langsung dengan warga Jepang yang ternyata mengidap virus corona setelah terdeteksi di Malaysia setelah meninggalkan Indonesia. Bermula dari pesta dansa di The Club Palema and Amigos, Kemang, Jakarta Selatan, warga multinasional termasuk warga Jepang yang ternyata mengidap COVID-19, berikut kronologi awal mula virus corona memasuki Indonesia. Kasus pertama oleh saudari NT berusia 31 tahun. Pada tanggal 14 Februari, saudari NT mengikuti acara pesta dansa yang dengan peserta multinasional, termasuk Jepang. Ketika kembali ke domisilinya, warga negara Jepang tersebut positif mengidap COVID-19. Selang 2 hari, yaitu tanggal 16 Februari, NT mengalami batuk, sesak, dan demam selama kurun waktu 10 hari. Pada tanggal 26 Februari, NT berobat ke RS Mitra Depok. Di sana dokter mendiagnosis NT mengidap bronchopneumonia, salah satu jenis pneumonia yang menyebabkan peradangan pada paru-paru. NT ditetapkan sebagai suspek virus corona Wuhan dengan riwayat kontak kasus positif COVID-19. Pada tanggal 29 Februari, NT dirujuk ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso meski keadaannya sudah membaik. Di tanggal 1 Maret, NT ditetapkan sebagai positif corona. Kasus kedua oleh MD, usia 64. Pada tanggal 20 Februari, MD berkontak dengan anaknya, NT yang diduga pengidap COVID-19. Pada tanggal 22 Februari, MD menunjukkan gejala infeksi virus corona. Ia juga berobat ke RS Mitra Depok dengan diagnosis tifoid dan infeksi saluran pernapasan akut. MD diduga mengidap COVID-19. 29 Februari, MD dirujuk ke RSPI. Pada tanggal 1 Maret, MD dinyatakan positif virus corona. Setelahnya, pada tanggal 2 Maret, Presiden Joko Widodo mengatakan kedua positif mengidap virus corona Wuhan atau COVID-19. Menurut ilmuwan Jean-Francois Delpech, seorang ahli imunologi yang menjabat sebagai Kepala Dewan Ilmiah Pemerintahan Prancis tentang pandemi COVID-19, mengatakan hipotesis bahwa virus diciptakan di laboratorium di Wuhan terdengar seperti visi konspirasi yang tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan nyata. Semua orang di komunitas ilmiah tersebut setuju bahwa COVID-19 adalah virus corona. Dari waktu ke waktu ada virus corona yang berbeda dari yang lain, seperti halnya MERS dan SARS dengan patogenitas yang muncul. Namun seorang ahli virologi senior Rusia mengatakan, dugaan virus corona COVID-19 diciptakan manusia dari laboratorium adalah tidak benar. Sejumlah pakar barat yang mengklaim bahwa virus corona mungkin akibat kecelakaan laboratorium tidak dapat membuktikan hal yang terpercaya, kata Alexander Semyonov. Penerapan aksiologi bersahabat ilmu dalam pengembangan vaksin COVID-19 ini dapat dilihat dari bagaimana pemanfaatan penelitian dalam aspek-aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu aspek etika dan aspek estetika. Aspek etika aksiologi merupakan aspek yang membahas mengenai nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan masyarakat dan mengatur tingkah lakunya. Sedangkan aspek estetika aksiologi merupakan aspek yang memberikan perhatian dan apresiasi pada sifat keindahan. Aspek etika aksiologi dalam pengembangan vaksin dapat dilihat dari dilakukannya serangkaian penelitian untuk mencari dan menguji vaksin mana yang dapat dengan ampuh mencegah virus COVID-19. Dalam hal ini, uji pengetahuan sangat dibutuhkan karena menyangkut keselamatan orang banyak. Maka dari itu, dibutuhkan uji coba yang panjang dan pengetahuan yang luas dari berbagai kalangan agar dapat membuktikan sebuah vaksin dapat dinyatakan dengan layak untuk pencegahan. Terdapat 4 tahap penelitian dalam pengembangan vaksin tersebut, yakni penelitian dasar, uji praklinis, uji klinis, dan tahap persetujuan.
Aspek etika aksiologi juga dapat dilihat dari bagaimana upaya peneliti memanfaatkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki untuk menciptakan dan menguji vaksin guna memutuskan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan atau KMK nomor 9860 tahun 2020, terdapat 6 jenis vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Namun, kita masih harus menunggu hingga vaksin-vaksin tersebut melalui tahap evaluasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM untuk memastikan aspek mutu, keamanan, dan efektivitasnya, serta mendapat izin edar dan persetujuan penggunaan pada masa darurat COVID-19 ini. Aspek etika aksiologi lainnya juga dapat dilihat dari ditetapkannya keputusan bahwa pemberian vaksin diutamakan bagi warga dengan usia 18 hingga 59 tahun. Dalam rapat bersama Komisi 9 DPR, Menteri Terawan menjelaskan penyebabnya, yaitu karena uji klinis baru dilakukan pada rentang usia tersebut. Selain itu, dikarenakan pula pada usia tersebut dianggap sebagai usia yang produktif dan banyak berada di luar rumah, sehingga memerlukan kekebalan tubuh yang tinggi. Dan juga diharapkan kalangan dari rentang usia tersebut agar dapat mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki dalam berbagai aspek dan bidang di era new normal ini. Kemudian pada aspek estetika kita dapat melihat dari bagaimana para ahli tetap memperhatikan kehalalan dari vaksin yang akan disebarluaskan. Para ahli tetap menyerahkan vaksin yang telah diteliti untuk dicek kehalalannya pada MUI, agar rakyat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam tidak memiliki keraguan atas kehalalan vaksin setelah nantinya vaksin tersebut diproduksi secara massal. Hal ini mencerminkan indahnya sikap toleransi terhadap penduduk di Indonesia. Nah, melalui aspek-aspek aksiologi baik etika maupun estetika itulah perkembangan vaksin sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID-19 menjadi harapan kita semua untuk bisa kembali hidup normal di masa yang akan datang. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai penerapan aksiologi sebagai cabang filsafat ilmu dalam penanganan pengembangan vaksin guna melawan COVID-19 di Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini dan channel Etnografi TV untuk video-video pembelajaran yang menyadarkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kami dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kesatria Airlangga, bakti kami abadi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.